Untuk mempermudah pemeriksaan, mohon siapkan tiket beserta kartu identitas asli. Dan sebelum Anda Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Fahri Amarullah. Dalam video kali ini aku akan melakukan experience menggunakan kereta api Matarmaja, yang dimana kereta api terlama dari Jakarta menuju Malang dengan waktu 16 jam sekian. Dan untuk hari ini aku tidak full trip dan aku hanya sampai Semarang Tawang saja. Bagaimana perjalanan aku sampai Semarang? Ikuti perjalanan aku sampai habis. Nah, oke teman-teman, untuk yang di jalur 4 sebelah sana itu adalah kereta api Tegal Bahari yang memiliki rute dari Jakarta Pasar Senen menuju akhir stasiun Tegal. Ini menggunakan rollingan dengan rangkaian kereta api Gumarang. Jadi terdiri dari 9 kelas bisnis dan 5 kelas eksekutif. Oh ya teman-teman, untuk perjalanan hari ini naik kereta api Matarmaja, aku lihat untuk okupansinya hari ini tiketnya habis ya. Jadi mungkin aku tidak terlalu banyak berbicara di dalam, tapi aku lebih fokus ke tripnya saja. Rangkaiannya sedang dilangsir menuju peron 3 stasiun Pasar Senen. Nanti kita lihat lokomotifnya ya, tapi nggak ke depan, kita lihat pas proses langsir saja. Ternyata ada langsiran yang terlebih dahulu. Ini adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan masuk jalur 1 stasiun Pasar Senen yang memiliki rute dari Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Gubeng via Purwokerto dan Yogyakarta. Terdiri dari rangkaian ekonomi New Generation dan eksekutif Milk Steel. Persiapan segera masuk di jalur 3 rangkaian kereta api Matarmaja yang memiliki relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang. Ini ada tanda 921 sebagai penanda untuk ujung akhir rangkaian. Jadi ekonomi 9 ini adalah ujungnya. Tidak ada apa-apa dan kita bisa back riding nanti di belakang. Kosong. Tidak ada penghalang, pembangkit ataupun bagasi. Untuk trademark kereta api Matarmaja di ekonomi 9 ini adalah E, artinya bisa melaju sampai dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Namun pada halnya dibatasi dengan kecepatan 90 km per jam saja. 39 adalah berat maksimal rangkaian ini 39 ton. 5 adalah jenis bogi atau roda yang digunakan adalah jenis K5.
Untuk sarana yang digunakan di kereta ekonomi 9 ini adalah K3, artinya kelas ekonomi. 0 tanpa penggerak artinya harus ditarik lokomotif. 66 adalah tahun pembuatan dinas di 1966. Nomor urut ke-8 milik Dipo Induk Solo Balapan. Jadi sebenarnya untuk rangkaian kereta api Matarmaja ini berolingan dengan rangkaian kereta api Bengawan yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Purwosari. Untuk kereta api Matarmaja, stand formasinya di paling depan itu ada lokomotif, lalu di belakangnya ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, sampai 5. Lalu ada kereta makan yang sekaligus berfungsi sebagai kereta pembangkit. Lalu di belakangnya lagi ada kereta ekonomi 6, 7, 8, sampai dengan 9. Berarti ini habis 9 kosong, kita bisa back riding nanti, insya Allah. Untuk lokomotif dinasnya aku tidak samperin ke sana ya, karena sepertinya jauh banget aku ke sana dari paling belakang ke paling depan. Tapi tadi aku lihatnya ini ada lokomotifnya tipenya CC201. Tapi untuk nomornya aku lupa. Oke, kita nikmati perjalanan kita sampai ke Semarang. Persiapan 5 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Oh iya, ini yang apa tuh? Yang laut ya. Enggak pokok. Tinggal 5 tahun. Oke, Lihat tuh, di Bandung juga dong. Langsiran kereta api Air Langga dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. dari sana enggak. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Jatinegara, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jatinegara Station.
vintage. Depo kereta dan depo penyimpanan rangkaian Cipinang. Tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 15 jam 54 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain stasiun pelabuhan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Sekarang nggak berhenti. Untuk waktu makan siang, aku memesan menu makanan yaitu nasi ayam CFC. Ini harganya 38.000. Sekarang kita coba buka dulu ya. Nah, jadi untuk di dalamnya itu ada 2 potong ayam, lalu 1 nasi yang ukurannya menurut aku standar. Jadi untuk harga 38.000 dapat 2 ayam plus 1 nasi. Aku rasa ini recommended. Iya, soalnya aku ngomong, nah mau pulang apa enggak? Ora, jadi enggak mah, enggak ada tiketnya, udah penuh sing Semarang jadi tebak. Ya wis udah mama aja, mama Fahri yang kesana. Ya wis, jadi aku sih mau apa? Oh Desember balik nih nata balik. Desember. Desember kan libur sih, libur semesteran. Waras, ya aku telepon anakku ya takon mah wis mana dokter wis sing cuti ya wis. Kan biasanya awal bulan ra wis ya wis ada. Kontrol sini. Kontrol terus wingi jaren takon maring dokter gue ne anggo obat sing aku obat sikil aku lira oli jadi itu bagus nggak apa-apa kan aku kan di dokter ini kan anak apa ya
check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Menghubungkan antara kota Jakarta dengan kota Malang. Lalu kereta api Matarmaja juga memiliki satu kelas layanan saja, yaitu kelas ekonomi. Jadi dia membawa 9 kelas ekonomi dan satu kereta makan yang sekaligus berfungsi sebagai kereta pembangkit. Lalu untuk kereta api Matarmaja juga berrolingan dengan kereta api Bengawan yang memiliki relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Purwosari. Untuk kereta api Matarmaja ini aku dapat di harga Rp235.000, sedangkan untuk kereta api Bengawan itu harganya disubsidi oleh pemerintah dengan harga Rp74.000 saja dari Jakarta menuju ke Solo. Dan kereta api Matarmaja ini juga terkenal dengan waktu tempuhnya yang lama dan peminatnya yang ramai. Bagaimana tidak, dari Jakarta ke Malang, Matarmaja ini memakan waktu sekitar kurang lebih 16 jam dengan 30 kali pemberhentian sekian, dan belum dihitung termasuk dengan silang susulnya. Dan kereta api Matarmaja ini berangkat dari Jakarta Pasar Senen pada pukul 10:40, perkirakan nyampe stasiun Malang pada pukul 02:40. Sedangkan untuk dari Malangnya juga ada keberangkatan pagi, kalau tidak salah itu sekitar setengah 10 pagi, nyampe Jakarta Pasar Senennya jam 1 malam dini hari. Jadi memang wajar saja bila kereta api Matarmaja ini diminati oleh masyarakat karena dia menjadi kereta dengan harga termurah di rute Jakarta Malang via Semarang Tawang. Will end your trip at 3C Station. Please prepare yourself, check your luggage and belongings, make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. 3C Station. Indramayu kan, nah pan leren yang Indramayu, jadi kan pemberitahuan ada sih kan. Iya nen. Salah.
Pada pukul 14 lebih 10 menit, kereta api Matarmaja telah mendarat dengan selamat di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini ada dua percabangan. Yang lurus ini adalah menuju ke arah utara atau ke arah Semarang, sementara untuk yang belok ke arah kanan itu menuju ke arah Purwokerto sampai dengan Yogyakarta. Dan kereta api Matarmaja ini melewati jalur via utara ya untuk ke tujuan akhirnya yaitu stasiun Malang. Di sini banyak banget penumpang yang turun dan banyak juga penumpang yang memanfaatkan waktu seperti untuk beli makanan, merokok dan lain-lain. Dan di sini juga terjadi proses pengisian air dan pergantian masinis. Untuk cuaca di Cirebon ini panas banget ya teman-teman. Ini karena pas siang hari banget jam 2, terik banget jadi. Dan aku mau bicara soal tadi yang memang agak susah ya untuk ngevlog di dalam itu karena memang kondisinya ramai. Jadi aku tadi cuma bagian setengah-setengah aja sih buat frame mukanya. Dan semoga aku bisa menikmati lah perjalanan ini dengan baik. Tapi mohon maaf ya kalau nggak banyak frame muka karena memang perjalanan hari ini kondisinya ramai penumpang. Mohon perhatian, kenyamanan dan ketertiban bersama. Kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan kami informasikan pulang bahwa perjalanan ini bebas asap rokok. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta akan kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. Interior dan fasilitas di kereta api Matarmaja kelas ekonomi. Di sebelah sini ada cup holder untuk menaruh minum atau tupperware. Di bawahnya ada stop kontak, ada 2 buah, bisa untuk mencas HP, laptop ataupun tablet. Lalu ke bawahnya lagi ada gantungan untuk menggantung makanan atau tas ringan seperti itu ya. Untuk jarak kakinya ini mepet adu donggol dengan penumpang lain ya. Jadi harap bersabar saja bila naik kereta ekonomi seperti ini ya. Itu tipe ekonomi subsidi dengan kapasitas penumpang 106 penumpang. Lalu ada fasilitas tirai. Tirainya tarik ke samping ya, bukan tirai stainless seperti itu tarik ke bawah. Jadi ini masih tirai kelas ekonomi lah pokoknya. Lalu di atasnya ada rak bagasi, dan rak bagasinya juga sama. Kalau kereta ekonomi masih menggunakan stylus besi ya, jadi bukan penghalang yang lebih kuat lagi seperti di kelas eksekutif. Lalu untuk interiornya seperti ini. Ini kondisinya ramai penumpang. Di sebelah sana ada pewangi ruangan. Terus untuk AC-nya ini ada 3 bagian. Masing-masing bagian itu terdiri dari 2 buah AC. Jadi untuk total dalam satu rangkaian ini ada 6 AC. Dan ini untuk suhunya saat ini lumayan sejuk. Untuk konfigurasi seatnya, kalau di kelas ekonomi seperti ini 32 ya. Ini mumpung aku lagi di kursi jajaran 3, jadi nomornya itu ABC. Kalau 2 itu DE. Jadi total konfigurasinya ini 32 dan kapasitasnya itu 106 penumpang. Jadi wajar saja dalam satu rangkaian ini kalau penumpangnya itu ramai ya.
terus nanti ada yang Atau Anda dapat juga aku anggap mengunjungi kereta lewat gitu makan kan. yang terletak Dia di tuh antara ngesut gitu rangkaian kan. Ya, kayak gitu. ekonomi 5 dan rangkaian ekonomi 6. Untuk kemudahan bertransaksi, kami menyediakan pembayaran non tunai atau cashless dengan kris melalui e-banking ataupun e-wallet lainnya. Pasar Turi, Pasar Senen. Oh bukan Gubeng ya berarti ya? Bukan. Oh 8. Itu pembantu ya? Berarti panjangan ini ya? Iya. Berhentinya maju banget ya. Pasti bisa kalau naik kereta gitu. Tapi kan sekarang udah di Surabaya.
Bagi yang ingin menghadiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang Banjarmasin, kami persilakan mempersiapkan diri. Alhamdulillah, pada pukul 17:50 kereta api Matarmaja tiba di stasiun Semarang Tawang dengan keadaan selamat. Ini adalah kereta api Matarmaja juga dari stasiun Malang dengan lokomotif vintage CC201-9201 milik Depo Induk Jember. Jadi sesama kereta api Matarmaja bertemu di stasiun Semarang Tawang. Oke teman-teman, karena kemarin belum sempat untuk memberikan kesimpulan dan kesan naik kereta api Matarmaja, jadi aku berikan sekarang saja ya. Ini kondisinya aku sudah di penginapan, jadi sudah aman. Karena kemarin itu aku mau frame muka untuk memberikan kesan dan kesimpulan juga susah, karena memang kondisinya ramai penumpang. Itu sesuatu yang sulit sih bagi aku kalau dalam kondisi ramai penumpang mau frame muka, takut ganggu penumpang yang di sebelah gitu bawaannya. Jadi sekarang saja aku memberikannya. Jadi untuk kesan dan kesimpulan aku untuk mengenai naik kereta api Matarmaja ini sama seperti pada halnya ya, kalau naik kereta ekonomi ya mana sih yang dibilang nyamannya, kecuali kalau ekonomi yang memang udah standar banget ekonominya, mirip dengan premium mungkin ya. Jadi untuk kereta api Matarmaja ini memang terkenal dengan apa ya, rangkaiannya dan waktu tempuh serta relasinya yang jauh ya. Dan memang kereta api Matarmaja itu menghubungkan antara dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Malang. Dan kereta api Matarmaja memakan waktu sekitar 16 jam ya, kurang lebih, dari Jakarta ke Malang via Semarang. Dan untuk harga tiketnya itu menurut aku masih kurang worth it ya. Jakarta Semarang aja itu 235.000, bayangin. Dengan sarana dan rangkaian seperti itu, yang sarananya apa ya, kalau dibilangnya itu ekonomi subsidi ya. Kapasitasnya itu 106 penumpang, konfigurasi seat 32. Ya menurut aku ya, dengan harga segitu dapat sarana seperti itu kurang worth it sih. Lalu dari segi rangkaian ya nggak ada nyamannya sama sekali sih menurut aku. Udah rame, itu bayangin ya, pas berangkat Pasar Senen itu AC sempat panas loh. Tapi alhamdulillahnya berjalannya waktu sampai dengan Semarang itu aman. Dan memang ya kereta api Matarmaja itu benar-benar diminati sekali ya. Aku naik di weekend hari Sabtu 14 September. Itu memang kebetulannya hari Senin itu hari besar keagamaan Islam, yaitu Maulid Nabi. Jadi tanggal merah, jadi libur kan. Ya wajar saja mungkin ya, banyak orang yang pulang kampung mungkin ya. Jadi untuk kereta di weekend saat itu sedang ramai-ramainya. Oke lanjut, tadi dari segi rangkaiannya memang nggak nyaman. Lalu dari segi guncangannya itu masih berasa ya, standar ekonominya pasti kalian tahu lah ya, karena ekonomi seperti itu memang sudah banyak banget di review oleh youtuber lain. Lalu untuk dari segi peredam suaranya itu juga masih kurang, walaupun pintu ditutup ya, itu suara dari luar itu masih kedengaran di dalamnya. Jadi menurut aku dari segi peredamnya itu masih kurang. Lalu dari segi fasilitas ya standar ekonomi juga yang didapatkan. Kursinya adu dengkul, terus sandarannya tegak. Lalu apa ya, kalian tau lah ya suasana naik ekonomi itu bagaimana rasanya kalau ramai. Kalian pasti ngerasain juga, bawaannya sumpek gitu rasanya
perasaannya bawahnya sumpah gitu. Tapi untung aja aku nggak full trip ya, cuma sampai Semarang. Tapi sebenarnya aku ingin menuntaskan juga gitu naik kereta api Matarmaja. Wah, 16 jam nih naik kereta ekonomi itu gimana rasanya. Tapi ya next time lah ya. Disiapin lagi, karena naik Matarmaja itu jujur butuh persiapan yang banyak. Dari segi kaki, dari segi badan, itu juga harus disiapkan. Ya menurut aku ya, dengan kereta seperti itu, rute Jakarta Malang itu masih kurang worth it lah ya. 16 jam waktu tempuhnya, harganya segitu, kenyamanan yang didapat juga standar ekonomi banget. Kalau ada opsi lain, aku lebih milih Gajayana sih ya. Gajayana walaupun harganya mahal ya, kalian dapat nyamannya. Dia eksekutif, harganya itu sekitar 200 lagi, 600 sampai 800an gitu ya kalau nggak salah. Dia eksekutifnya, dia menggunakan eksekutif stainless steel dengan kenyamanan yang sudah bisa dibilang lah ya. Kalau stainless steel itu ya eksekutif apa sih yang nggak nyaman kalau menurut aku ya, kecuali kalau mild steel ya, karena mild steel itu kan eksekutif lawas, jadi banyak ada mungkin ya yang kurangnya. Tapi kalau stainless steel mah udah bisa dijamin mungkin ya kenyamanannya. Terus mau di bawah lagi mungkin opsinya yang nggak mau sampai mahal-mahal banget kayak Gajayana, mungkin Brawijaya. Walaupun mild steel tapi apalah daya kalian dapat eksekutif lah ya, udah nyaman juga. Terus kalau kalian tetap mau dari Senen kalau kalian mau tetap dari Pasar Senen saja, ya mungkin opsi kalian bisa pilih kereta api Majapahit. Karena kereta api Majapahit itu sudah menggunakan ekonomi new generation, atau bisa dibilangnya ekonomi premium stainless steel new generation. Jadi kesan nyamannya itu sudah dapat. Walaupun aku belum sempat nyoba, tapi aku bisa melihat dari segi rangkaiannya itu kayaknya nyaman gitu ya. Tapi semoga next time kita coba lah ya Majapahit. Dan balik lagi ke Matarmajanya ya, kereta Matarmaja itu kan memang berolingan dengan rangkaian kereta api Bengawan ya. Jadi rangkaiannya itu 11-12 ketiplek sama persis ya. Tapi Bengawan itu harganya murah. Rute Jakarta Purwosari hanya 74.000. Bayangin, warga Jogja pasti idaman banget naik kereta itu. Udah murah, walaupun ekonomi, tapi kan kalayak mungkin lebih milih apa ya, yang murah ya udah naik aja gitu. Mungkin ya. Terus kalau mau sarana yang sama seperti Matarmaja, aku lebih nyaranin kalian mendingan Airlangga aja sih. Dari segi harganya yang lebih murah ya. Karena Airlangga itu harganya 104.000, Jakarta Semarang juga, tapi turunnya di Poncol ya. Dia sarananya juga sama seperti Matarmaja, harganya lebih murah, terus waktu tempuhnya beda sekitar 20 menit. Jadi lebih lama Airlangga sedikit. Jadi kalau dari Matarmajanya harga 235.000, Jakarta Semarang itu aku masih bilang kurang worth it dari segi standar ekonomi seperti itu ya. Tapi kalau Airlangga mungkin aku bisa bilang terima jadi lah ya, karena harganya murah, dapat standar ekonomi seperti itu ya sudah, kita nikmati saja. Jadi ada apa ya, kalau saran dari aku ya udah sih segitu aja. Silakan kalian tentukan berdasarkan diri kalian sendiri, berdasarkan budget, kenyamanan, terus kemauan diri kalian gitu loh ya. Karena naik kereta itu pasti butuh pribadi dari kalian. Oke, tadi kan aku udah kasih saran, mau yang lebih nyaman milih Gajayana, atau di bawahnya Brawijaya, atau enggak Majapahit. Tapi kalau kalian mau tetap Matarmaja ya dipersilakan. Ya kira-kira segitu dulu kesan dan kesimpulan aku mengenai naik kereta api Matarmaja dari Jakarta menuju ke Semarang. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu video yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman mengenai trip menggunakan kereta api Matarmaja pada tanggal 14 September 2024 dari Jakarta menuju ke Semarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.